Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi dari Capricorn, arti hadirmu, energi untuk Agustus 2020. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. So, ini general reading, tidak resonate untuk semua Capricorn. Bisa vice versa dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Kalau tidak resonate, ada mungkin resonate di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau ingin energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontaknya ada di kolom description. Ya, kalau kamu mau energi kamu aja, karena general reading energi banyak orang. Oke, Capricorn, kita mulai. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama untuk Capricorn, baris kedua untuk pasangan Capricorn, baris ketiga arti hadir Capricorn, dan bottom of the deck. Ya, karena kita melihat dari dua sisi, baris pertama dan kedua bisa vice versa. My darling angels, please clarify. Capricorn, arti hadir energi untuk Agustus 2020, please clarify, please clarify. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Capricorn. Di sini ada Seven of Cups. Energi dari Queen of Pentacles. Energi dari Eight of Swords. Ya. Capricorn. Kamu bisa dealing, mungkin ini ada earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, sesama earth sign. Dan kita lihat energi pasangan kamu. Di sini ada The Empress, ya. Energi dari Cancer, kamu bisa dealing dengan Cancer. Energi dari The Hermit, ya. So, ini ada Libra, Taurus, juga ada Cancer, Virgos di sini. See? Energi Major Arcana, ya. Dan di sini ada energi The Fools, energi dari Taurus, the Hierophant, dan two of Wands, ya. Energi tentang menunggu, penantian, wait and see, dan energi Eight of Pentacles, menunggu waktu yang tepat, diberi kesempatan untuk memenuhi keinginan, terutama untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, beberapa menebus kesalahan, ya. So, ini mungkin tentang wait and see kamu. Yang kencang Libra, Taurus, Virgos, Cancer, ya, Capricorn di sini. Kita mulai dari energi kamu. Six of Cups tentang kamu punya banyak pilihan, banyak cara di sini untuk ternyata sebenarnya kamu punya banyak cara untuk memperbaiki kesalahan kamu. Terutama tentang hubungan kamu di sini yang sudah berakhir, sudah selesai. Mungkin kamu terjebak, ya, dengan masa di mana kamu pernah mengakhiri hubungan yang berkomitmen dengan seseorang. Ya, kalian pernah bersama, saling mencintai. Kamu mungkin mengakhiri hubungan. Jadi kayak kamu nunggu kalau diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Bisa vice versa. Dan di sini sebenarnya banyak cara, hanya kamu tidak melakukannya. Just wait and see, wait and see. Kayak kamu nunggu sinyal dari dia. Karena kayak kamu menolak untuk ditolak. Jadi kalau nggak ada sinyal dari dia, terutama sinyal tentang keinginan dia juga untuk kembali, agar cinta kamu tidak bertepuk sebelah tangan, kamu gak akan bergerak maju. Karena kamu menolak untuk ditolak di sini.
Ya, terutama dengan Libra, Taurus, Virgos di sini, Cancer. See? Kita lihat energi dari pasangan kamu, seorang yang sangat dewasa, family materials, mothers or fathers figures. Dia sangat dewasa, bekerja keras di sini tentang abundance, tentang kemakmuran, kelimpahan. Ya, kamu lihat dia begitu bertumbuh menjadi dewasa, mungkin dia juga bertambah cantik, bertambah tampan. Dia begitu terlihat sempurna di mata kamu. Dan sepertinya kamu merasa dia sudah move on di sini. Dia begitu menarik diri dari kamu dan kamu sering sekali stalking di channel tarot. Ya. Jadi semakin hari semakin cinta kamu bertambah-tambah untuk dia di sini. See, Capricorn. Bisa vice versa. Bisa pasangan kamu yang semakin hari melihat kamu semakin jatuh cinta. Dan akhirnya memutuskan untuk menunggu. Melihat sinyal-sinyal atau tanda-tanda. Apakah dia masih mau kembali dengan saya? Jawabannya kalau kamu tanya, bisa gak sih saya balikan lagi sama dia? Jawabannya, dia sudah move on. Dia sudah, cinta dia untuk kamu sudah beku di sini. Membeku. Ya. So, ya. Sulit untuk kembali. Ya, di sini. Saya ngeliat kamu masih ingin berkomitmen, tapi ya, dia sudah bye-bye begitu dengan hubungan kalian dan kayak udah dingin gitu, udah nggak ada rasa di sini. Terutama dengan Libra, Taurus, Cancer, Virgos di sini. Kita lihat arti hadir kamu untuk dia, the Fool's energy. Dia ngerasa kayak new beginning, ya, jadi kayak oke, saya harus move on. Dia juga sepertinya beberapa kamu ditinggal menikah ya sama dia, beberapa. Dia ngerasa kayak lebih realistis untuk bisa mendapatkan pernikahan tidak hanya dengan kamu, dia mesti mencari yang lain. Kenapa? Karena dia ngerasa tidak ada sesuatu yang kamu lakukan untuk kembali di sini karena kamu terlalu lama terjebak dan wait and see. Wait and see. Kamu tidak melakukan kemungkinan-kemungkinan yang seharusnya kamu lakukan. Banyak sekali peluang untuk kembali, tapi kamu tidak mau ambil resiko di mana dia pasti menolak kamu. Itu di pikiran kamu karena kamu ngerasa kamu yang akhiri hubungan di sini. Kayak it's time, kayak gini, sudah terlambat begitu. It's too late to come back. See? Dia merasa perlu untuk seimbangkan dirinya di sini karena kamu nggak kunjung kembali. So, langkah terbaik dia menurut dia adalah move on dari kamu. Ya, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, yes. Kamu berarti untuk dia. Mungkin dia pernah menunggu kamu tapi kamu tak kunjung datang, tidak ada aksi dari kamu untuk kembali. Action di sini tidak ada. So, kayak sebenarnya kalau kamu cepat kembali, dia tidak move on, tapi karena di sini ketika ada kebekuan maka dia pernah menanti kamu kembali, tapi ya akhirnya membeku begitu. Di sini. Dan mungkin di sini dia banyak berdoa tentang masa di mana dia berjuang untuk mencari pasangan yang bisa membawa dia pada traditional relation atau pernikahan. Kamu berarti untuk dia. Dia pernah berharap untuk bisa menikah dengan kamu di sini. Dia pernah berharap bersama dengan kamu. Ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang cukup realistis ketika melihat situasi. Dia memutuskan untuk move on dari kamu. See? So, kita lihat dari malaikat cinta untuk kamu. Sebentar ya.
Saya lihat deck saya. Oke. Malaikat cinta untuk Capricorn, arti hadir. Agustus 2020, please clarify. Sekali lagi. Capricorn, arti hadir, Agustus 2020. My darling angels, please clarify, please clarify. Capricorn, arti hadir. Energi untuk Agustus 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Trust. This situation is calling for you to have faith. So, ini tentang percaya dan mengimani apa yang kamu inginkan. Ketika kita percaya bahwa semesta akan mengirimkan kita hal-hal terbaik yang kita ingini, terutama tentang pernikahan, pemulihan hubungan pernikahan, atau ingin menikah, begitu. Percayalah. Ketika kita mengimani, artinya kita perlu melakukannya dalam tindakan. Tidak hanya untuk percaya dan mengimani saja tanpa perbuatan, hanya menunggu saja, maka situasinya akan sulit. Tidak akan terjadi. Keimanan kita, keyakinan kita tentang sesuatu, mengimani sesuatu, itu juga masuk dalam law attraction. Ya, tapi perlu ada tindakan. Kita perlu bertindak untuk meraih harapan kita. So, jangan hanya menunggu, Capricorn. Ya. Bottom of the deck. Financial and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Masalah isu finansial membuat kamu tidak percaya diri untuk membawa dia, atau mulai untuk yakin mengajak dia untuk kembali dan menikah di sini atau memulihkan hubungan. Mungkin kalau kamu yang di baris pertama ini, kamu ngelihat dia kayak dia sempurna, dia punya kestabilan secara finansial, dia juga cantik, dia juga baik, dia juga dewasa, dia sempurna di mata kamu. Dia punya semua yang kamu ingini. Ketika kamu melihat kelebihan-kelebihan dia, kesuksesan dia, keberhasilan dia, kamu jadi gak percaya diri. Karena kamu compare diri kamu dengan dia. Sementara esensi dia melihat pasangan ini cukup berbeda dari apa yang kamu lihat. See, the hermit energy, seseorang yang melihat diri seseorang bukan dari materi, tapi dari pendewasaan jiwa. Jadi apa yang kamu pikirkan itu berbeda dari dia. Kamu mikir, oh dia sudah sukses secara finansial, dia begitu cantik, begitu tampan, begitu sempurna. Kamu melihat dari sisi fana. Yang dia lihat tidak dari sisi fananya. Dia melihat dari jiwa. Dia mencari jiwa yang dewasa di sini. The hermit energi, jiwa tua. Dia fokus pada apa yang dia lihat, terutama tentang jiwa. See? Jadi mungkin kamu perlu banyak bergaul sehingga kamu tidak menilai seseorang itu atau melihat sesuatu dari fana, sesuatu yang fana. Ya, Capricorn. Dia melihat dari jiwa, pendewasaan jiwa seseorang. So, kamu di sini seperti it's time too late ya for move back, tapi ya mungkin pelajarannya tentang banyak bergaul supaya bisa menilai orang lain tidak hanya dari sisi kesuksesan seseorang itu yang terlihat oleh kedua mata kamu, tapi yang terlihat oleh mata kamu yang ada di tengah antara kedua mata kamu, yaitu mata batin kamu. Melihat seseorang dari jiwa. Dan kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk kamu. Ya, mudah-mudahan yang nonton channel Nona Pastel bisa merubah mindset tentang melihat orang lain tidak dari sisi fananya, ya, tapi dari jiwanya. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Capricorn, arti hadir energi untuk Agustus 2020. Sekali lagi, Capricorn, arti hadir energi untuk Agustus 2020. Okay. Darling angels, please clarify, please clarify.
Capricorn arti hadir. Energi untuk Agustus 2020. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Receive with love and appreciation. Great, gorgeous acceptance is a way to show love. Ya, ketika kita mendapatkan seseorang yang pernah mencintai kita atau yang mencintai kita, hargai semua cinta yang datang dalam hidup kamu. See, kamu pernah mengakhiri hubungan dan ingin menebus kesalahan kamu. Ya, dari reading ini kita belajar untuk menghargai cinta yang datang untuk kita. Ya, karena seseorang yang datang untuk memberi cinta kepada kita, terlebih seseorang yang dewasa di sini, itu langka sekali ya. Saya kayak di Empress energi tentang mencintai dengan dewasa, itu kita langka menemukannya begitu. So, belajar menghargai orang-orang yang datang dan memberi cinta kepada kita dengan cinta yang dewasa di sini. Sepertinya kamu baru menyadari ketika hubungan kamu berakhir dengan dia. Kamu baru menyadari betapa sempurnanya dia. Dia punya semua yang kamu miliki. Itu baru kamu sadari setelah dia pergi. Bottom of the deck. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Ini dia. Kamu membandingkan diri kamu dengan dia yang sukses, yang bertambah-tambah sempurna di mata kamu. Tapi kamu tidak melihat itu, apa yang kamu lihat dari sisi fana ya. Karena kesuksesan dan lain-lain itu yang terlihat dua mata kita itu banyak yang fana. Kita sering tertipu oleh itu. Lalu kita membandingkan dengan jiwa kita, diri kita sendiri. Akhirnya kita nggak percaya diri. Di sini ada inner power, inner strength, ya, kekuatan dalam diri kita. Ya, harusnya ini menjadi motivasi untuk kamu agar menjadikan diri kamu lebih baik. Perbaiki diri kamu. Apa yang salah selama dalam hubungan dengan dia, terus memperbaiki diri kamu. Lagi dan lagi. Hanya kamu yang tahu apa yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu. Tanpa perlu denial, tanpa perlu membohongi diri kamu sendiri. Akui kelemahan kamu, perbaiki kelemahan kamu. Dengan begitu, inner power kamu akan semakin membuat kamu bercahaya. Membuat kamu lebih percaya diri. Ketika kita paham dengan inner power kita jadi tahu bagaimana memicu inner power kita menjadi sesuatu yang bersinar. Tanpa harus kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Atau compare diri kita dengan orang lain. Itu akan membuat kita semakin terpuruk. So, sekarang mungkin dari reading ini belajar memperbaiki diri kita. Akui kelemahan kita, akui kesalahan kita, perbaiki. Satu persatu. Maka kamu akan bercahaya. See? Setelah kita bercahaya, kita akan punya kesadaran untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi seseorang yang di sini ada kelimpahan, kemakmuran, kejayaan. See? Kita ini luar biasa loh, hebat loh. Semesta menciptakan kita dengan harapan-harapan baik. Hanya kita yang kadang-kadang terjebak dengan energi negatif dan akhirnya kita mengabaikan diri kita sendiri. Membuat diri kita tidak layak. Padahal semesta menciptakan kita dengan harapan-harapan baik agar kita bercahaya. Asal kita mau belajar. Kegagalan kali ini jadikan untuk kamu belajar mengenal kelemahan kamu, terutama mengenal diri sendiri dan menjadi bercahaya dengan kekuatan yang ada dalam diri kamu. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.